Jadi kemarin kita sudah membahas dan mengerjakan soal yang paling mudah, oke ya. Yang nomor satu apa? Soal tipe soal reading yang termudah ya, yang termudah. Ya nomor urutnya yang paling atas nomor satu, yang paling mudah. Apa itu namanya? Ini ya, summary completion satu ya. Terus yang satu lagi juga summary completion juga, tapi with matching gitu ya. Matching. Ini Ya. summary juga tapi dengan apa answer matching gitu ya kalau mau disebut ya. Dengan dan ini lebih lama mengerjakan yang mana? Yang pertama tadi atau yang kedua ini? Kayaknya yang kedua ya, karena Yang kita kedua. tidak jadi apa jawabannya itu tidak langsung ada di teks ya, Ya. tapi dia ada parafrase di situ. Oke, nah ini saya tampilannya begini teman-teman ya. Mungkin yang sebelah kiri ini adalah teksnya ya, biar saya bisa apa menunjukkan ke kalian semua yang apa eh, kunci jawab apa kok kunci jawaban. Ya. Petunjuk ya, Petunjuk. petunjuk ataupun kalimat kata-kata yang menunjukkan jawabannya, gitu ya, Pak Frans ya. Tuh. Oke, tulisannya agak kecil ya, Kelihatan kok, Pak? kelihatan ya. Jadi Ya. itu eh, apa namanya pekerjaan kalian ya, Ya. teman-teman semua. Gimana caranya? Ini saya sudah menyesuaikan. Tadi saya coba berbagai macam cara. Pertama share screen ya, share screen itu hanya bisa di satu laptop ya. Dan tidak bisa kalau saya share screen saya tidak bisa menunjukkan apa ya tampilan dari kamera lain ya. Saya tadi saya coba dua ada laptop, ada kamera gitu. Apa kamera HP ya, kamera HP itu apa yang muncul di kamera HP itu nggak bisa muncul di share screen ya. Jadi saya rencananya yang soal ya atau teks atau passage-nya itu di HP gitu ya, biar bisa kita baca sama-sama. Terus apa yang soal itu saya share screen gitu di sini, apa di share screen laptop ya. Tapi susah ternyata nggak bisa ya. Kalau udah share screen itu cuma satu layar aja. Jadi teman-teman menyesuaikan aja ya. Yang pakai HP ya tinggal nanti gimana caranya ya di zoom in, zoom out ya. Kalau yang pakai laptop kayaknya bisa ya, jelas bersanding-sanding ini sebelah kiri sebelah kanan. Oke, pertanyaan saya adalah setelah mengerjakan soal tadi yang summary completion, kira-kira jenis soal yang mana lagi yang mudah, mudah kedua ya, yang levelnya nomor 2. Kira-kira yang mana? Matching list ya? Matching list betul Iya. ya. Matching list. Siapa tadi Pak Frans ya? Oke, Iya. betul ya. Jadi matching list itu nomor 2 kalau saya. Iya. Jadi setelah mengerjakan sentence completion itu matching list. Matching. Di mana yang matching list? Ini ya, Iya. yang nomor 17. 17 sampai 22. Sudah? Udah. Nah, Udah. oke. Jadi kita mengerjakan ini dulu. Kayaknya yang matching list itu cuma ini ya. Iya. Eh, jadi silakan dibuka soalnya, bisa juga lihat dari layar ya. Oke, jadi kemarin sudah saya suruh ya teman-teman ya untuk mencari nama orang-orang ini. Sudah Ya, dicari, sudah digaris bawahi atau ditandai nama orang-orangnya? udah. Sudah ya, oke. Oke, Alfred Binet itu ada di paragraf berapa aja? Pertama, Pertama. Pertama, oh ini sorry, ini teks kedua ya, passage kedua. Oke, yang pertama coba kita lihat, ada di sini ya. Al- Oke, terus ada di mana lagi? Harold Dweck itu udah. Yang Mana? Alfred Binet ada di tempat lain lagi nggak?
Enggak kalau Nggak ada ya, cuma di Tidak ada. paragraf 1 ya. Oke. Paragraf 1. Terus yang B, Carol Dweck itu di paragraf berapa? nah, Paragraf ketiga ini ya. Oke. Ini kayaknya nggak ada. Ya, jadi karena tidak ada A, B, C, D, E yang menunjukkan paragraf ya, itu Anda tulis sendiri ya. Carol Dweck itu di paragraf ketiga. Terus Andrew Gellman di paragraf berapa? 5. Keenam. Kelima. Kelima udah. Kelima. 5. Kelima berarti di sini ya. Ya. Mana dia? Itulah udah. Dekatnya garis udah. Dekatnya garis ya. Atasnya. Kalau ini Timothy Bates ini yang Atasnya B udah. ya. Oh Iya. ini ya. Oke. Oke. 5. Ah. Oke, sudah. Yang terakhir ini dua orang tapi pendapatnya satu gitu ya. Iya. David Yeager di mana? Nah, 7. ini urut berarti ya. Iya. Nama orangnya urut ini, nama orangnya. Oke, siap ya? Ya. Iya udah. Nah, kita jadi yang diminta sama orang ini adalah statement ya, statement. Nah, cari kalimat, kita mulai dari Alfred dulu. Cari kalimat yang menunjukkan pendapat dia atau statement dia. Kira-kira yang mana? Oke, mungkin ini dulu ya. Ini topiknya tentang apa sih? Ya, temanya apa sih? The growth mindset. Ini ya, intelligence ya. Intelligence. Topik utamanya adalah tentang Intelligence. intelligence ya, kepintaran gitu mungkin ya, Iya. atau apa intelligence itu apa ya? Ya, kepintaran lah ya. Dan terutama mengarah ke sini. Apa ini namanya? Intelligent test. Ini kira-kira mengarahnya kemana ini? Apakah tes IQ? IQ itu kan apa? Kepanjangannya. Iya. Saya lupa ya. Intelligent question. Intelligent quotient gitu mungkin ya. Iya, quotation. Oke. Oke, Alfred Binet adalah pengembang tes intelligence yang pertama. Oke. Was one of many 19th century scientists who held that earlier view and sought to quantify cognitive ability. Mungkin ini penting ini ya. Ya. To quantify cognitive ability. Jadi tes intelligence itu tujuannya adalah mengukur kemampuan kognitif Cognitive. ya. Then in the early 20s, oh ya saya lupa tanya. Kira-kira jawabannya apakah sebelum nama Alfred Binet atau setelah nama Alfred Binet? Setelah. Setelah ya, Setelah. kemungkinan besar setelah. Karena dia kan baru muncul di sini kan di Ya. paragraf. Ya. Sorry, di kalimat ini, kalimat 1, kalimat 2, kalimat ketiga ya, dia baru muncul di sini. Jadi kemungkinan besar statement ataupun pernyataan dia itu datangnya setelah nama dia ya. Okay, then in the early 20th century, progressive thinkers revolted against the notion that inherent ability is destiny. Oke, ini ya, inherent ability is destiny. Kemampuan inherent itu apa ya? Melekat ya. Gimana Pak? Melekat. Bukan. Oh, kemampuan ini mungkin maksudnya Inherent. bakat ya, bakat ya. Oh, iya ya. Nah, bakat Bakat ya. itu adalah takdir ya, takdir. Iya. Oke. Instead, educators such as John Dewey, ini kayaknya perlu kita garis bawahi juga kayaknya ya. Nama orang-orang yang lain ya. Iya. Tapi saya pakai warna yang berbeda nih. Bentar. Warnanya nggak bisa diganti ya. Bentar ya. Gimana ya caranya?
Bentar. Show files tools. Saya. Ada yang pakai PDF kayak saya nggak ya? Udahlah ya. Ya, bisa. Berarti mungkin saya pakai penggaris saja. Apa? Ini sign ya. Bisa. Mbak, ini bisa nggak? Bisa. Ah, mau juga. Seperti aku jadi 4. Aduh, nggak mau dia. Oh, ini nih. Nih ya, John Dewey ya. Tapi ini nggak ditanyakan ya. Iya, tidak ada yang tanya. Ya pernyataan si John Dewey tidak dipertanyakan. Jadi apa? Ini tetap kita catat aja ya. Si John Dewey ngomongnya apa gitu ya. Oke, John Dewey itu berkata apa? Every child's intelligence could be developed ya. Mungkin yang paling utama adalah ini, develop gitu ya. Bahwa yang namanya apa? Intelijen setiap anak itu bisa kembangkan. Ya, oke, sebentar. Bisa di sini. Bentar. Apa ini? Oh, kalau ini bisa diganti ya. Oh, close dulu. Kok ke atas. Oke. Terus nah ini kita garis-garisi dulu ya, tanda-tandai dulu. Ada nama orang yang lain juga nggak? Atau ini dulu deh. Jadi yang pernyataan Alfred itu apa coba intinya? Gimana? Ada yang tahu? Ini karena ini yang ditanyakan kayaknya ya. Kayaknya kalau saya pernyataannya Alfred itu adalah inherent ability is destiny. Ya, bahwa apa? Bakat juga. Bahwa kemampuan itu atau bakat itu adalah takdir ya. Takdir dari mana? Dari Tuhan gitu ya. Jadi itu sudah bakat, tidak bisa dikembangkan ataupun diinikan ya, diperbaiki gitu. Jadi orang kalau sudah pinter ya, anak itu pinter itu memang dari sononya gitu ya. Paham ya? Tapi kalau menurut John Dewey, pertanyaan saya, ini kalau Anda apa ini ya, kalau saya sarankan Anda bisa buat diagram ya atau pemetaan. Ya, Pak Frans ya. Ini karena saya tidak bisa coret-coret, jadi saya pakai ini aja ya. Ya. Ini contoh dulu ya. Ya. Mungkin saya pakai apa ya? Proses hierarchy relationship. Yang menunjukkan perlawanan itu yang mana ya? Kayaknya sih ini ya. Ya, kontrak. Atau ini deh. Ya. Nah, ini pertama ada namanya Alfred siapa? Binet. Binet ya. Ya. Alfred Binet. Ini coba saya kesini kan. Alfred Binet. Ya, sudah. Terus ada di sini namanya John John Dewey. Ini terkenal ya. Dewey. Ini terutama kalau di Anda ini bidangnya pendidikan, terkenal nih John Dewey. Oh, Oke. Terus pendapatnya Alfred Binet dan John Dewey ini kira-kira sejalan, saling Tidak. mendukung, atau berbeda pendapat? Berbeda berbeda. pendapat. Ya, ya. Jadi ini kata-kata yang menunjukkan perbedaan pendapat yang mana? Coba kira-kira. Ada kata penanda yang menunjukkan perbedaan pendapat. Yang mana? Ini ya, yang ini. Ini ya nggak bisa ini. Apa ya? Warnanya sama. Against. Apa? Against. Against ya. Against itu menunjukkan perbedaan ya atau perlawanan.
Terus ada juga begini. Ya, instead ya. Instead itu Sebaliknya. apa? Ya sebaliknya atau ya betul sebaliknya ya. Jadi ketika ini dikatakan ada yang tidak setuju gitu ya dengan pemahaman bahwa kemampuan itu ya kemampuan yang melekat melekat pada manusia itu merupakan takdir atau semuanya dari sononya gitu ya, dari bakat gitu ya. Tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diajarkan ya, tidak bisa dipelajari. Nah, ada yang berbeda ya, yaitu eh, sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa intelligence atau kemampuan itu bisa dikembangkan. Ya, ketika masih kecil dia tidak bisa apa, itu bisa dikembangkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi memang ini harus jelas ya. Alfred Binet dan John Dewey ini berlawanan. Kalau Anda apa ini saya nggak bisa menambahkan catatan di bawahnya. Ini mungkin ya coba biar biar jelas maksud saya ya. Ini jadi catatan Anda kalau bisa ditambah. Kayaknya saya ganti ini deh. Sebentar ya. Ada nggak yang bisa ditambah catatannya? Eh, kalau adanya kayak gini ya. Bentar ya. Oh gini deh ya. Tuh, nggak bisa dikasih ini. Deh, ganti aja lah. Daripada bingung. Ah, gini. Oh, nggak bisa dikasih catatan juga ya. Hmm. Ah, ini deh. Ini kayaknya bisa ya dikasih ya. Lah, nggak bisa Bisa. ditulis ya. Add text itu kali Pak. Add, add textnya nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nggak ada add text-nya soalnya. Oh, nggak ada ini. Heeh. Cuma, Saya nyari yang bisa dikasih teks gitu. iya. Eh, Coba mungkin saya gini aja deh. Saya tambah tulisan terpisah aja. Gini ya. Oh, teks pop bisa ya. Oh, kayak gini. Alah kok banyak. Ini. Gini deh ya. Gini. Nah, ini Anda masukkan ya. Dari kata-kata yang mana? Sebentar. Highlightnya dihapus dulu. Kita ganti dengan select ya. Nih. Inilah pernyataan si. Lah, nggak bisa. Oh, ini gambar ya. Gambar biasanya nggak bisa. Oke, ketik manual aja. Nih, inherent inherent ability is destiny. Ah, ini kata-katanya siapa? Kata-katanya Si si Alfred. Alfred ya. Alfred. Nih. Oke, terus Binet. kata-katanya si John Dewey itu adalah ini ya. Every child atau kita langsung aja intelligence Could be developed. intelligence Could be developed. could be developed. Nah, gini. Oke, ini dua dua pemahaman yang berbeda ya. Dua pemahaman yang berbeda. Paham sampai sini? Ya, paham. Oke. Nah, eh coba kita cek satu persatu ya. Kita cek satu persatu. Ada nggak yang pernyataannya Alfred Binet di nomor satu? Ya betul ya. Di nomor 17 sampai nomor 22. Siap? Ada. Oke. Ada Pak Frans? Iya, ada kayaknya. Oke. Boleh, boleh. Langsung aja. Nomor berapa? Kalau nggak salah 19 Pak ya. 19. Ada yang lain jawabannya juga apa? Kita kebalikan ya. Ini saya Ya. juga kalau mengerjakan, ini kayaknya saya dulu pernah mengerjakan sendiri ya. Jadi saya
kayak gitu. Alfabetnya dulu A B C D-nya dulu, baru nanti jawabannya di sebelah sininya. Oh iya, itu Pak yang Gitu. lebih simpel Eh, ya, begitu ya Pak ya. saya ngasih 12 apa sorry ini bisa nggak di Oh sini ya? Sebentar ya. iya iya. Sign coba. Oh ini sign. Oh betul ya. Nih. Nah ini. Nih. Sorry. Nih saya nulis jawabannya. Contoh ya. Ini belum Iya. belum apa belum Hmm. fix ya jawabannya Pak Frans Ya, ya. betul Kayak betul. gini ini 19. Oh sorry. Aduh nggak bisa dihapus. Alah, Bisa. udah biarin ya. Ya 19. Ya Terus ini jawaban apa Carol Dweck itu yang nomor berapa gitu ya. iya Sampai E gitu ya. Nanti iya. ini kan ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Ada enam ya. 6. Iya, Sementara pilihan dari jawabannya ada berapa? 5. 5. Ada lima. Jadi Iya, artinya apa? Ada yang 2. ada satu Betul. Ada satu yang tidak ada. jawaban yang Tidak. sorry, 2 satu nomor yang jawabannya 2. 2. ya sama Iya. ya. Mungkin AA atau BB gitu ya. Iya. Nah, tapi kita Iya. kebalikannya. Iya. Oke, sekarang kita cek nomor 9. Nomor 9 coba minta tolong 19 Pak itu. Frans yang baca ya. Oke, nomor 19 ya Pak. 19 ya, nomor 19. Oke, saya baca intellectual ability is intellectual ability is an unchangeable feature of each individual. Oke. Intellectual ability is an unchangeable feature of Unchangeable. each individual. Ya. Bisa diartikan, Pak? Kemampuan intelektual itu Hmm, merupakan sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Oke. setiap individu. Oke. Nah, Betul ya? kira-kira kalimat ini sama dengan pernyataan yang mana? Sama dengan Dengan Pernyataannya siapa? Al Alfred. Ya, Alfred, yang mana? Kata-katanya Alfred, gimana? inherent ability. Ya, Inherent inherent ability ability is is destiny. destiny. Atau ini dia parafrase ya. Parafrasenya itu kan Ya, apa? Ini kalau yang parafrase yang simple ya. Kalau ini coba saya nggak bisa. Nah, gini ya, ya. Kata-katanya. ya. Bentar. Ini bahasanya. Dia kayaknya parafrase dari kata-katanya John Dewey ya. Ini kan Dikembangkan Pak sebenarnya ya. kalimatnya si Alfred itu inherent ability is destiny itu adalah eh, ability gitu ya, Ya, ability atau intelligence intelligence. itu kalau kalau katanya John Dewey itu bisa dikembangkan, berarti katanya Alfred gimana? Tidak Coba Tidak bisa pakai sudah dikembangkan. kebalikan. oh, Um, Could not and could not be Could not developed. develop gitu develop. ya, develop Ya, atau could not be developed. change Develop. gitu ya. Ya, ya ataupun Ya, macam. artinya negatif ya, negatif. Ya, Nah, di sini dia pakai kata-kata unchangeable. Could not be unchangeable. developed and changed. Oh, Ya, betul apa enggak jawabannya? betul. Betul Betul. ya. Jadi yang nomor 19 itu adalah pendapatnya Alfred Binet. Betul. Ada yang jawab aja salah kemarin? Saya salah, Pak. Sekarang sudah benar, Pak. Oh, sekarang sudah. Kemarin ngerjakannya gimana Pak? Pak Alfred? Pak Frans. Saya tuh dari 17 dulu, Pak, sampai 22, makanya lama. Saya Oh, cari gitu. saya cari Ya. satu-satu, Pak. Cari Nah, satu-satu ya. iya, Ya. nomor 17 yang mana, 18 Nah, yang mana. Nah, itu saya berarti oke. Jadi strateginya kan nggak dapat berarti dia. strateginya nggak dapat boleh. Iya, Jadi betul. dan apa akhirnya juga kehabisan waktu juga Pak Frans ya. Kehabisan waktu. Dan ini apa apa Strateginya ya. psikologinya juga jadi apa ya turun kan Turun gitu. ya ya. Ah, karena setelah itu kan soalnya makin sulit ya. Makin sulit betul betul. Betul. Ya. Eh, Kan kalau kira kita jawabnya yakin terus seterusnya kan kayaknya pede gitu ya. Ide betul betul betul. Betul. Ya. Ya, jadi Gitu. kira-kira mau pakai strategi saya kayak gini nggak? Sebetulnya begini Pak, lebih pas saya. Ya Tapi gitu nggak tahu ya. teman-teman ya.
Teman-teman. Atau ada yang betul nggak jawabannya kemarin? Yang nomor 19. Halo? Saya udah. Oh, Messi. Messi Saya betul. betul Wah, juga. luar biasa ya. Saya betul. Saya Saya betul udah. betul juga. Ah, gimana? Messi ngerjakannya gimana untuk Hmm. yang Saya soal di nomor ini semua yang salah cuma nomor 18. yang Selebihnya soal benar. oh selebihnya benar. Cara ngerjainnya Nah, gimana? cara ngerjainnya cari namanya dulu baru gabungin udah. Ini saya baru masuk ya udah. Saya nggak tahu Oh, bagaimana cara udah. oke oke oke. Ya, oke oke. Kalau kami memang tetap dicari namanya ya. Jadi Ya orang udah. nama-nama orang itu kita cari di soal apa di teks ya. Habis itu kita cari statementnya atau Ya. pernyataan dia. Nah, ini apa tadi barusan kita udah membuat ini pernyataannya Alfred itu begini, yang Ya. sesuai dengan teks Ya. ya. Iya udah. Yang sesuai dengan teks itu begini, inherent ability is destiny gitu. Terus John Dewey itu meskipun tidak ditanyakan itu tetap kita masukkan ya ke dalam catatan ini gitu ya untuk membangun pemahaman ya Pak Frans ya. Jadi membangun pemahaman meskipun Betul. tidak ditanyakan kita tetap catat ya nama Catat. dia. Nah, jadi biar bisa membedakan pendapat Ya. orang ini dengan yang lainnya. Gitu. Setelah itu kita sudah yakin, udah pasti ya dengan ini catatan ini baru kita sesuaikan gitu. Mana kira-kira dari 6 ya, dari 6 pernyataan ini yang merupakan pernyataannya Alfred. Alfred dulu gitu ya. Jadi ketika seandainya ya dari 17 sampai 22 itu tidak ada sama sekali yang menunjukkan perkataan ini, kata-kata ini, ya sementara kita contreng atau apa tanda tanya gitu ya. Nah, bisa jadi dia tidak dari 6 soal ini ya itu tidak ada yang merupakan pernyataan siapa? Alfred. Alfred. Bisa nggak Ya. seperti itu? Bisa juga ya. Bisa. Nah, ini kebetulan ada satu ya. Nomor berapa? 19. Ya, 19. jadi kalau si Messi kayak gini juga atau gimana? Kayak gitu udah cari namanya dulu baru cari satu-satu. Cari Hmm. nama baru gitu udah. Kayak Ya. Alfred, Binet, dia pendapatnya apa gitu. Jadi sesuaikan sama Ya. nomor-nomor. Ya, jadi kami apa Messi, kami menyesuaikan dengan nama yang pertama dulu. Jadi ketika Oh, nama yang pertama itu kami baca ini mana 17, 18, 19, 20, 21, 22 yang merupakan pernyataan dia. Kalau 17 bukan, itu kita tinggalin kosong dulu. Ya. 18 bukan, kita tinggali kosong dulu. Gitu ya Pak Frans ya tadi ya. Iya, betul. Jadi Lebih tidak kita dapat. apa-apakan dulu. Iya. Ternyata yang sesuai itu yang nomor 19, maka jawabannya itu sorry, yang kita tulis itu adalah nomor soalnya. Kita taruh di sini. Nih, di oh kota iya ini. iya. Gitu Messi. Ya. Iya Kamu iya. kayak gini juga? Atau Enggak satu udah persatu? satu-satu. Yang Makanya nomor lama. 17 itu siapa gitu ya. Nanti Iya disesuaikan gitu udah. ya. Oh, Iya udah. Gitu juga boleh ya. boleh juga. Tapi kan Bebas, lama bebas. Iya. memakan waktu. Nggak Iya, apa-apa. Jadi intinya sebenarnya teman-teman strateginya kayak gimana pun bebas ya. bebas. Apa namanya? Kalau si Messi dia langsung ya, metode Ya. langsung. Ini mungkin karena Iya udah. kognitifnya sangat tinggi nih si Messi. Jadi langsung Enggak. dibaca terus oh ini. Nah, itu Ya, jawabannya gitu. Itu boleh langsung juga ya. langsung connect, Pak, connect. Langsung connect ya. Ini cara yang agak lambat tapi betul ya. Iya. Belum nemu cara jitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke. Sudah ya, berarti si Ya. Alfred itu sudah ada satu, nomor 19. Nomor 19 itu Anda centang atau Anda tandai kalau Ya. sudah ada jawabannya ya. Betul. Kita lanjut sekarang nomor eh sorry, B. bukan nomor ya, tapi si Carol. Carol Ya. sekarang. Carol Dweck. Carol Dweck. Ya. Carol Dweck itu ada di sini. Kira-kira yang mana pernyataannya? The idea of the group mindset. Nah, kalau saya ini kayaknya perlu di highlight ya. Highlight. The growth mindset ini. Ya. Karena ini terutama jadi judulnya ya. Ya. Judul teks ini The Growth Mindset. Oke, yaitu mindset yang bisa berkembang, gitu ya. Atau intelligence yang bisa berkembang. Oke, the work of Carol Dweck in California. Oke.
Ini cukup banyak ya kayaknya pernyataan dia ya. Iya. In one key experiment, Dweck divided a group of 10 to, oke. Ini bukan, kalau ini bukan pernyataan ya, yang ini, yang barusan, yang Iya. coba gini deh, dari paragraf ini kayaknya punyanya si Dweck semua ya. Sampai mana kira-kira yang merupakan pernyataannya Carol Dweck? Semuanya Pak ya. Satu paragraf ini, terus yang Ya. ini kira-kira termasuk nggak yang paragraf bawahnya? Sepertinya sih tidak ya. Kayaknya iya juga ya. Oh iya masih ya. Ground Ah, mindset ya. karena ini kayaknya tokoh utamanya Iya betul. di Carol Dweck ini. Karena dia yang pencetus ini ya, the Betul. growth mindset ya, Ya. pencetusnya. Oke, jadi Anda harus membaca dua ini berarti. Banyak juga ya. Oke. Tapi kita garis bawahi aja yang mana yang merupakan pernyataan dia. Ya. Gitu ya. Ya. Kira-kira yang mana saja yang merupakan pernyataan dia? Sepertinya kalau dari percobaan itu ini sudah dia memberikan kesimpulan di baris ketujuh. Gimana Mas Nur? Suaranya kurang keras. Bukan dimatiin maksud ya. Mungkin mic-nya kurang dekat mungkin atau gimana, saya kurang tahu. Coba lagi. Sepertinya kesimpulan di baris ketujuh udah yang Baris disebut ketujuh, 1, yang 2, buat 3, 4, eksperimen terus 5, 6, 7. Yang ini ya. ya Iya. ya yang Oke. disebut Kalau yang di atas ini eksperimennya ya, masih Iya. data ya, data penelitian dia ya. Nah, terus ini baru this group had inferred that, ini baru yang pernyataan Carol Dweck yang berdasarkan penelitiannya tadi itu ya terhadap anak-anak berusia 10 sampai 12 tahun. Apa Iya. itu? Ini ya. Success or failure is due to innate ability. Iya. Gitu ya. Ini satu ya. Terus apa lagi? Terus ini ada kata-kata yang disebut dengan ini ya, fixed mindset ya. Jadi apa ya? Fixed mindset itu ini istilahnya Iya. Carol Dweck juga ya. Mungkin bahasa lain dari growth mindset mungkin ya. Iya. Yaitu mindset yang sebelumnya ini had led them to fear of failure and ini ya, and lack of effort ya. Iya. Oke, jadi apa itu namanya? Ya, jadi ada mindset ya, mungkin didikan dari orang tuanya atau bagaimana gitu ya, tentang apa yang apa ya, didikan itu mengantarkan dia kepada ketakutan akan kegagalan gitu ya, dan kurangnya usaha gitu. Usaha. Oke. Uh, Praising ability actually made the students uh, Perform. ya, made the students perform worse ya. Ini juga pernyataan ya. Uh, apa kemampuan praise itu apa ya? Tolong ya. Ada yang, kalau ada yang tahu vocabulary-nya, saya dibantu. Saya nggak sempat nanti buka-buka ini. Praising ability. Coba apa Pak? Apresiasi Pak ya. Apresiasi. Apresiasi. Mungkin ya, kemampuan untuk mengapresiasi. Ya. Made the students perform worse. Okay, while praising effort, emphasize that change was possible. Oke, sementara kita tandai ya. Ini pernyataannya si Carol Dweck, Ya. gitu ya. Oke, kira-kira yang mana jawabannya? Banyak yang sama ya Pak ya. Banyak yang mirip-mirip. Oke, coba kita sisir dulu. Nomor Sisir. 17 kira-kira masuk nggak? Tidak ya. Gimana? Coba siapa di sini? Iya. Ada siapa aja nih? Nurudin coba dibaca. Nomor 17. the methodology behind the growth mindset studies wasn't strong enough. Oke, artinya apa?
metodologi di balik apa Dari belakang. pertumbuhan pikiran, growth mindset. Ini karena lagi di rumah mungkin ya. Oke. Coba siapa ya? Mas Bimo coba diartikan aja coba. Nomor 17. Halo, ada Mas Bimo? Oke. Kayaknya ketiduran ya. Mbak Nurul? Baik Nurul ada? Halo? Nggak ada juga. Oke. Mas Zaidan? Halo Mas Zaidan? Ya, ya Pak. Oke. Bisa tolong diartikan? Jadi metodologi yang digunakan di balik mindset growth tuh belum strict tuh kayak apa? Kayak belum Hmm. lurus gitu ya. Tidak cukup. Strict itu apa kira-kira? Belum lurus Pas. ya atau belum pas mungkin ya? Belum pas ya, belum Ya, pas. belum pas. Oke, ya terima kasih Mas Zaidan ya. Nah, Ya. ini gimana ya? Ini adalah Anda kalau mohon maaf ya mungkin kayak Mas Zaidan atau teman-teman yang belum kuliah, kuliah S1 pun kadang nggak paham ya. Maksudnya apa gitu ya. Ya, karena ini kan bahasa-bahasa penelitian ya Pak Frans ya. Iya, benar. Ya, yaitu metodologi. Ada istilah metodologi. Itu pertama ya. Terus ada apa lagi? Mindset. Sebentar. Ada istilah-istilah ini ya. Pertama ini. Terus yang kedua ada ini. Apa kata-kata apa? Studi ya. Studi. Studi di sini maksudnya apa? Belajar? Apa? Messi apa? Studies. Di sini studies itu apa maksudnya? Penelitian. Betul ya. Penelitian. Betul sekali ya. Jadi teman-teman ini kalau Anda belum kuliah ya, bahkan S1 aja kadang nggak paham ya. Jadi ada istilah-istilah khususnya. Pertama metodologi. Metodologi di sini maksudnya apa? Metodologi penelitian ya, metodologi penelitian. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah metodologi penelitian di balik apa namanya? Penelitian-penelitian ya. Jadi studi ini adalah studies di sini maksudnya penelitian-penelitian, riset-riset. Nah, ini kalau Anda bukan mahasiswa S1 ya ataupun ini kayaknya nggak akan paham ya. Studi-studi penelitian-penelitian tentang apa pola pikir berkembang gitu ya. Masih kurang pas gitu ya, masih kurang pas. Kira-kira sesuai nggak dengan Carol Dweck? Apakah ini pernyataannya Carol Dweck? Tidak. Tidak. Oke, harus pasti ini. Pasti bukan punyanya, bukan pendapatnya siapa? Carol Dweck ya. Carol Dweck tidak membahas tentang apa? Metodologi Metodologi. Ya. penelitian ya. Tidak. Dia membahas ini. Dia sudah melakukan sebuah penelitian dan dia membahas bahwa sukses ataupun kegagalan itu apa namanya? Berdasarkan Ekspor. ya kemampuan yang apa? Innate itu apa? Innate. Melekat ya. Yang melekat berarti ya. Iya. Nah, berarti dia mendukung siapa ini? Albert Brin. Albert Berarti Binet. dia mendukung Alfred Albert Binet. Binet ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 18. The idea of the growth mindset has been incorrectly interpreted. Ya, ide mindset berkembang itu diartikan secara salah. Salah. Kira-kira pendapatnya Carol Dweck apa bukan? Bukan, Pak. Ya, kayaknya juga bukan ya. Bukan. Belum. Dia apa Bukan. tidak ada membahas itu, gitu nggak? Iya. Tidak ada disebutkan. Nggak ada Incorrect ya, ya. Pak. Iya. Oke, selanjutnya 20. sorry ini nomor berapa tadi? 18, Pak.
baru nomor 18 ya. Nomor 19 sudah terjawab ya tadi ya. Sudah. Nomor 20, the growth mindset Oh, should be promoted without students being aware of it. tidak juga lah. Ya, jadi paham ya maksudnya ya. Ya. Mindset berkembang tidak seharusnya dipromosikan tanpa pengetahuan siapa? Murid. Ya, bukan juga ya, dia tidak membahas itu. Bukan. Terus the growth mindset is not simply about boosting students' moral. Iya, Tidak hanya tentang moral itu apa? moral sikap, Moral. Hah? sikap tingkah laku ya. Tingkah laku ya. Iya, Ini tidak hanya tentang boosting itu apa ya? meningkatkan. Meningkatkan ya Ya, tingkah laku murid. ya, tidak Ya. semata-mata. Ya. Kira-kira ini pendapatnya Carol Dweck Betul. berdasarkan kalimat yang mana? Kalimat. Paragraf selanjutnya ya, Pak. Di bawahnya, Pak ya. Coba mungkin ya. Iya. One of the greatest impediments to successfully apa? Kalau yang pertama kayaknya nggak ada ya jawabannya Iya. di sini. One of the greatest impediments to successfully implementing a growth mindset, however, is the education system itself. Oke, itu ya. In many parts of the world, the school climate is obsessed with performance in the form of constant testing, analyzing, and ranking of students. Gitu ya. Nih, coba. Nih, a key characteristics of the fixed mindset. Okay. Nor is it unusual for schools to create a certain cognitive dissonance when they applaud the benefits of a growth mindset, but then hand out fixed target grades in lessons based on performance. Oke, yang mana ini kira-kira? Kalimat ataupun kata-kata yang menunjukkan jawabannya. Gimana? Kalau Messi yang mana? Yang 18 itu Carol enggak ya? Bukan, kita nggak bahas yang nomor 18, tapi kamu Tapi yang 18 apa? kayak kata-kata yang di bawah ini lebih cocok ke 18 sudah. Yang mana ini? Coba ya, encourage interpret. No. The idea of the growth mindset has been correctly interpreted. Nomor 18 ya. Dia bilang incorrectly masalahnya ya. 18. Berarti diinterpretasikannya secara incorrectly ya. Iya. Kalau yang penginterpretasian salah sepertinya di paragraf bawah-bawah itu Alfred Binet mengatakan itu sih dia. Cuman masih di bawah ya Binet. Oh, di bawah ya. Di paragraf berapa? Di bawahnya ya. Coba saya dibantu ya, karena nanti kelamaan ini saya nyarinya. Iya. Oh, ini ada si Dweck lagi ya. Much of is not lost on Dweck. Oh. Oh, di bawah masih ada ya. Oh iya, Bimo lagi di jalan ya. Ada lagi nggak pendapatnya Dweck di paragraf lain? Ada Ini nih. karena kebetulan Carol Dweck ini Panjang. tokoh utamanya ya dari ini. The idea of growth mindset has been interpreted. Yang mana kira-kira?
Oke, saya pusing ini kalau karena memang harus apa ya, Yang ini harus Mas. mm, Nah, yang paragraf berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Paragraf lima yang barusan paper terakhir udah. Ah, itu dia. Profesor yang di atas. Research Kan? mm, psychology. Timothy Who has Bates been ya. trying to replicate Dweck's work, if finding that the results are repeatedly null. Mm. People with a growth mindset don't cope any better with failure. Kids with the growth mindset aren't getting better grades, either before or after our intervention study. Aduh, lupa. Gimana ya? Ini pernyataannya Timothy Bates ini. Profesornya ya. Hmm. Ini ya. Ini loh. Ya udah. She argues ya. Nih, much of criticism. Kayaknya ini paragraf ini nih. Iya. Iya, iya. Nah, ini ya. She Yang nomor argues 18 ya udah. that si Carol Iya. Dweck ini kan perempuan ya berarti ya. Hmm. Has been misunderstood. Ini loh. Her work has been misunderstood. Jadi konsep growth growth mindset itu kan punyanya Carol Dweck ya. Jelas ya? Ya. Jadi Hmm. dari awal sampai akhir itu fokusnya kepada Carol Dweck. Paham ya? Saya nggak ada waktu untuk menggambarkan ya. Silakan ada gambar sendiri ya. Lama nanti cuma membahas soal ini aja ya. Karena memang kita reading itu perlu apa ya, renungan yang lama ya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau Ini kalau kalau mau digambarkan ya, ini otak, comprehension ya, pemahaman yang ada di otak. Ini betul. ada kata-kata, tulisan, huruf ya. Itu dia berinteraksi begini teman-teman ya. Gini, tek 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 tek. Paham nggak? Paham. Jadi kayak gitu ya. Jadi harus membaca lagi, terus dicek Iya. lagi gitu ya. Oke, jadi ini kata-katanya ya. Her work has been misunderstood gitu ya. Nah, terus nomor 18, the idea of the growth mindset has been incorrectly interpreted. Ya, betul apa enggak? Ini pernyataannya si Carol Dweck? Ya. Ya, betul ya. Jadi nomor 18 itu jawabannya yang B. Ya. Ada yang jawabannya salah atau betul kemarin? Messi betul? Saya salah udah. Oh, salah. Kamu jawabnya asal-asalan Ini. atau apa? Kayaknya memang salah arti. Salah maksud udah. Oh, salah maksud. Oke. Misunderstood. Oke, kira-kira petunjuk yang saya tunjukkan itu betul apa enggak? Betul udah. Betul ya. Betul udah. Jadi memang harus kayak gitu sih. Atau coba kita cara yang kedua ya, teman-teman. Tapi agak susah kalau nyari ini ya. Ini kalimat ini Anda pahami gitu ya. Terus Ya. dicari di dalam passage lama ya enggak? Ya. Jadi memang harus cari namanya dulu baru disesuaikan ya. Ya. Ini kecolongan berarti ya. Ternyata ada paragraf yang menjelaskan pernyataannya siapa? Pernyataannya Carol Dweck ya. Jadi Carol Dweck itu ada di paragraf berapa aja? Paragraf ini ya, ketiga, keempat, sama yang ke-6 ya. Nanti dicatat lagi, dikasih catatan. Oke, Carol Dweck yang paragraf ini sudah ya. Terus kita coba ke Andrew Gell-Mann ya. Andrew Gell-Mann itu yang nah ini ya, Andrew Gell-Mann. Oke, Andrew Gell-Mann bilang apa di sini? Their research designs have enough degrees of freedom. They could take their data to support just about any theory. Oke, ini kalimatnya ini sampai di sini sih. Nah, sampai di sini ya. Oke, coba kita pahami pernyataan orang ini dulu. Penelitian mereka ini siapa maksudnya? Halo? Peneliti ya. Mereka ini berarti orang ya? Orang. Yang setuju growth mindset. Yang setuju dengan growth mindset. Iya, siapa aja itu? Berarti Albert Carol Dweck, terus Carol Dweck yang tadi satu. John Dewey, John sama Dewey, itu. sama Carol. Alfred Binet ya.
Ya, Alfred yang Binet. lebih tepat bukan yang menyetujui growth mindset ya, bukan ya. Karena growth mindset itu punyanya satu orang, siapa? Carol Dweck Carol ya, Dweck. itu Carol yang Dweck. dan baru Carol Dweck yang disebutin ya, yang membahas tentang growth mindset. Yang lebih tepat adalah para peneliti-peneliti sebelumnya ya. Sebelumnya. Termasuk ini Alfred Binet dan Ya. siapa ini, John Dewey ya. Kalau Alfred Binet dan John Dewey kan belum menggunakan istilah ini apa? Growth mindset ya. Growth mindset. Belum. Nah, growth mindset itu kata-katanya siapa atau istilah atau Carol Dweck. konsep yang dibuat oleh Carol Dweck ya. Cuma berdasarkan ini tadi ya, berdasarkan orang-orang ini, Alfred Binet sama Oke, penelitian mereka ya, bukan penelitian, research design. Nah, ini cuma orang dosen ataupun mahasiswa yang tahu. Apa artinya? Metodologi. Ya, jadi Metodologi. desain penelitian itu ya termasuk metode penelitian ya. Ya. Metode penelitian mereka Ya. have enough degrees of freedom. Atau tadi kayaknya sudah kelihatan itu. Kira-kira yang mana itu? 17. 17. Betul nggak? 17. Iya. Betul. Yang nomor 17 itu kalimatnya atau pernyataannya si Andrew Gell-Mann. Iya. Betul. Betul sekali ya. Karena ini membahas apa? Penelitian atau metode penelitian atau desain penelitian ya. Dan jawabannya betul ya. Nomor 17 itu C. Ada yang jawabannya salah? Nomor 17? Kemarin bukan yang sekarang. Kemarin salah. Pak Fran salah? Salah, Pak. Salah juga ya. Oke, mungkin tidak sedetail ini ya mencari Iya. jawabannya ya. Oke. Yang lain ada ini permasalahan ketika mengerjakan ini? Udah. Ya, Nurul gimana ini? Nurul nggak ada suara ini orang-orang ini. Hadir. Hadir. Gimana jawabannya nomor 17 betul apa salah? Salah, udah salah. Salah. Oke. Kira-kira kenapa salahnya? Asal jawab kemarin udah. Waktu nggak keburu ya. Oke, waktunya nggak keburu ya. Iya. Ya, jadi memang untuk reading itu harus tenang teman-teman ya. Dan apa ya kayak gitulah dicari ya. Oke, 17, 18 sudah ya. 19 juga sudah jawabannya. Oke. Kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20. Atau kita ke Timothy Bates dulu ya. Timothy Bates. Mana Timothy Bates? Ini Timothy Bates. Profesor ini trying to replicate Dweck's work ya. Maaf udah. Ah? Kalau kembali yang ke 17 tadi, itu berarti kalimat kuncinya kan di the German claims that the research bla 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 itu kan. Nah, kalau yang pernyataannya itu dia was not negatif, tapi kalau yang di sini sepertinya positif semua udah. Yang kayaknya positif ya. Iya, kalau menurut saya. Oke. Jadi begini. Apa ya? Ini coba saya artikan ya. Desain penelitian mereka memiliki enough degrees. Enough degrees itu bahasa Indonesianya enaknya apa ya? Derajat kebebasan. Enough degrees of freedom. Jadi kebebasannya ya, kebebasan kayaknya kebebasan kepada ini apa namanya ini anak-anak ya. Jadi anak-anak itu sedikit ya dibatasi. Enough degrees itu Cukup. memang kata-katanya seakan-akan positif ya. Iya. Tapi kalimat cukup itu sebenarnya sudah mengarah kepada negatif ya. Jadi 60% negatif gitu kira-kira Mas. Sama kayak gini. Aku ini cantik apa enggak sih? Oh, kamu cukup cantik ya. Nah, coba siapa yang perempuan di sini? Kita nggak dibilang kayak gitu. Ya. Dan selanjutnya ada kata-kata selanjutnya itu they could take their data to support. Nah, teori mereka gitu. Jadi walaupun dia di soal was not strict enough, tidak begitu cukup ketat, strict itu ketat gitu. Atau apalah. Jadi maksud dia mungkin ya
kebebasannya mungkin terlalu berlebihan mungkin ya, Ya. atau istilahnya kurang strict itu ya kurang apa namanya ya apa Longgar nggak ya? enggak, strict itu bukan longgar. Coba dicari maknanya di Google Translate artinya Maksudnya apa aja ya? Ketat ya, strict tidak itu cukup. ketat, tapi Ketat. kalau not Nah, strict cukup longgar, not strict Nah. enough cukup longgar. Iya, Kayak gitu ya? betul. was Not not strict strict berarti enough itu artinya tidak terlalu ketat. tidak gitu. terlalu Iya. ketat atau Jadi longgar. Jadi freedom, free, ya, Freedom. free, bebas, kebebasan dengan keketatan itu sama atau beda? Beda ya, Beda. perlawanan Beda. ya. Kebebasan Nah, itu not perlawanan. strict, Pak. Iya. Kenapa? Iya. Kalau freedom itu kan not strict. Ya enggak, maksudnya strictnya dulu Pak Pran. Oh iya ya. Ya, Betul. strict itu ketat atau Ketat. ya ketat ya. Sesuatu Ya, yang ketat dengan bebas itu kan Iya. berlawanan ya. betul. Nah, agar ini bisa sama berarti kan harus dikasih apa? Negatif ya, kalimat Iya. negatif. Negatifnya. Ya, yang Iya. namanya ketat itu ya tidak bebas, Iya. gitu ya. Iya, iya. Yang namanya bebas itu tidak ketat. Tidak Gitulah ketat. Mas. Iya, Paham ya benar. maksudnya ya? Iya, iya paham. Ya, paham. Oke. Ya, jadi ini meskipun ada kata-kata negatif, was not, gitu Was ya. not. Ada kata-kata negatifnya, tapi maknanya tidak negatif, gitu ya. Iya. Itu ada di pelajaran apa ya? Kayaknya grammar kayaknya ya. Grammar ya. Jadi ada kalimat memang dia mengandung unsur negatif tapi maknanya itu tidak negatif ya. Iya. Seperti jelek, jelek itu kan negatif. Ya, gitu mungkin ya. Iya. Jadi negatif ditambah negatif sama dengan Dan free. positif Positif. ya. Positif, Pak. Jadi apa strict itu negatif, not itu negatif ya. Iya. Negatif ketemu negatif itu jadinya Positif. paham ya, Mas Nuruddin? Paham udah. Oke, ya. Iya. Kalau Mas Nuruddin jawabannya kemarin apa? Nomor 17. Kemarin saya sepertinya ngawur, ini saya jawab itu. Kalau ngawur nggak usah dibahas ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dari sejak pernyataan pertama dia ya, yaitu yang membahas desain penelitian itu saya sudah mengira-ngira ya. Jawabannya nomor 17 gitu. Cuma nanti ya yang belakangnya juga harus disesuaikan ya. Sesuai apa enggak? Ternyata sesuai ya. Jadi penelitian terdahulu ya, penelitian mereka itu terlalu bebas gitu ya. Jadi kurang strict, kurang ketat. Ya, jadi tidak terlalu ketat gitu ya, menurut si Andrew Gellman. Artinya apa? Andrew Gellman ini artinya Bebas. dia kalau bisa diketatin, mungkin kayaknya gitu ya. Iya. Kalau bisa, oke. Jelas Mas Nuruddin. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke Andrew Gellman dulu aja. Oh sudah ya. Sudah. Timothy Bates. Timothy Bates itu dia kalau yang saya tandai ya kira-kira ya dia meniru ya, betul meniru ya, replicate Blake's work. Artinya dia juga melakukan penelitian dengan metode yang sama ya pemahamannya ya. Hasilnya are repeatedly null. Null itu apa ya? Kosong ya mungkin ya. Atau sama hasilnya gitu ya. Iya. He notes that people with a growth mindset don't cope any better with failure, gitu ya. Jadi ini kata-katanya, kata dia. Sorry. Don't, mungkin ini ya satu. Cope any better. Jadi orang-orang yang memiliki mindset yang growth itu ya artinya tetap gagal, mungkin gitu ya. Tetap gagal. Sama itu udah getting better grades. Aren't getting better grades. Oke ya. Jadi meskipun orang-orang itu punya growth mindset, nilainya tetap sama aja, jelek gitu ya. Nggak ngaruh ya udah. Nggak ngaruh. Oke. Tinggal nomor 20 sampai nomor 22. Kira-kira yang mana? Dua-dua. Research shows that the growth mindset has no effect on academic achievement. Jelas ya itu ya? Iya, pasti. Ya. Jadi
grades itu artinya atau bahasa lainnya academic achievement. Achievement. Iya. Ya, ini ya. Oke, ini nomor 22 udah terjawab ya. Itu kata-katanya D, Timothy Bates. Tinggal 20 sama 21. Oke, Ya. kita lanjut si David dulu. David Yeager di mana ya? Di sini ya. Claim that intervention should perceive a teacher's intervention. Sorry, kelewatan. Intervention should be delivered in a subtle. Subtle itu apa? Ini penting ya. Kata-kata ini. Subtle itu kayaknya apa? Dengan halus ya mungkin ya. Yes. Dengan coba dicari. Ada nggak yang bisa mencarikan di Google Translate? Subtle way itu apa artinya? To maximize their effectiveness. Their itu kembali kemana? Intervention ya. Berarti ini dia membahas metodologi lagi. They say that if adolescents perceive a teacher's intervention as conveying that they are in need of help, this could undo, ini kata-kata, its intended effects. Jadi dia mengatakan harus ada intervensi dari guru ya, agar mereka yang membutuhkan bantuan itu bisa undo itu artinya apa ya? Balik. Menolak ya atau mencegah ya, mencegah efek-efek yang diinginkan. Berarti 20 ya. The growth, coba kita lihat nomor 20. The growth mindset should be promoted without students being aware of it. Kira-kira itu nggak jawabannya? Kalau ini kan artinya tanpa diketahui oleh murid ya. Iya. Yang lain gimana? Setuju nggak? Itu jawabannya. Kalau yang di sini ya, kalau di paragraf ini pemahamannya pentingnya intervensi dari guru ya. Bukan menyatakan bahwa murid itu tidak perlu tahu. Ya nggak sih? Iya. Yang mana? Gimana? Atau ini mungkin ya. Apa yang menjadi kata kuncinya ini? Subtle way mungkin ya. Oke. To be viable. Nih, recent evidence would suggest that intervention are not the elixir. Elixir itu apa ya? Kata-katanya itu Dalam. kata-kata yang aneh gitu. Dalam itu. Nggak pernah muncul ya. Iya. Its proponents claim it to be the. Atau Raising students effort. Kalau di bawahnya ini sebenarnya ada yang mengatakan ini udah yang itu doesn't seem to work. There's to be when a administered in viable the class. construct in the lab. Iya. Which when administered target in the ada classroom via intervensi. targeted intervention doesn't seem to work. hard to decipher It's hard to and for students. dispute that having faith change. However, that aspiration is not well served by direct interventions. Instead, motivational posters will give students a deluded notion, teaching concrete skills, and students getting far better. Sebenarnya udah kejauhan ya. Iya. Kan kita butuh pernyataan David ini ya. Kayaknya sih Ya. ya kayaknya dari kata-kata subtle way ini kayaknya ya. Diam-diam, tidak kentara.
Ya subtle itu mungkin diam-diam ya, diam-diam. Tanpa Ya, kita tahu gitu. tanpa diketahui ya. Ya, apa tadi Nurul? Subtle itu artinya apa? Diam-diam. Tidak kentara. Tidak Apa? kentara. Tidak kentara. Oh, Tidak tidak kentara. kentara. Nah, ini jelas ya. Ya, jadi subtle itu tidak kentara. Tidak kentara itu artinya tidak ketahuan ya. Ya. Nah, ini kata kuncinya berarti Pak Frans ya Subtle. dan teman-teman ya, in a Oke. subtle way ya, to maximize their effectiveness. Oke, Subtle betul. way. Jadi nomor 20 itu jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah E ya. Oke. Oke, kita sebenarnya sudah habis ini nama-nama orang ini. Ternyata Ya. masih ada yang kosong ya. Yaitu nomor 21. Nomor 21 ini harus kita cari. The growth mindset is not simply about boosting students' morale. Nah, ini agak susah nih karena Iya. kemungkinan besar ini adalah pernyataannya siapa? Carol Dweck. Carol Dweck. Kenapa? Subtle way. Karena kan Kalau dia saya yang sih dibahas di udah sini ya kan. pas lihat itu kan ada psikologis kan udah. Ya udah Iya. moral ya udah itu aja lah gitu. Tapi Oh benar gitu. pula Nah, jawabannya. betul juga. Tapi Nggak harus salah dicari ya. bukannya. Iya Harus betul dicari. betul. Coba ada yang tahu nggak jawabannya ada di mana? Dweck ya. Kayaknya di paragraf ini deh ya. Fear of failure. Ada yang tahu jawabannya ada di mana? Paragraf 4 kah? 1, 2, 3, 4. Kayaknya di 4 ini deh kayaknya. Subtle One way. of the greatest impediments to successfully implementing a growth. Nah, ini kayaknya ya. Mindset, Ya. however, is the education system itself. Ya, Ya. jadi kalau ingin mengembangkan atau menerapkan growth mindset itu Ya. melalui apa? Pendidikan. Pendidikan. Many parts of the world, the school climate is obsessed with performance in the form of constant testing. Ya, jadi apa namanya pendidikan di mana-mana ya, suasananya itu kan tentang ini pasti ada tes ya nggak? Iya, Ada pendidikan. analisis. Terus ini dulu ya, ini kayaknya zaman dulu ini. Iya. Terutama di Indonesia kayaknya udah nggak pakai sistem ranking ya. Dulu kan Iya. ada sistem ranking Pak Frans ya di sekolah ya. Ada. Ya saya dulu gitu. Ya saya alhamdulillah termasuk ranking 1 ya. Tapi maksudnya kalau sekarang kayaknya sudah nggak dipakai ya karena memang mungkin banyak kekurangannya. Oke, terus apalagi karakteristik of nor is it unusual for schools to create a certain cognitive dissonance. Ya. Ini sorry. Saya cognitive dissonance when they applaud the benefits of growth mindset, but Mindset. then hand out fixed target grades in lessons based on performance. Mungkin moralnya itu apa ya? Coba bisa tolong dicarikan nggak? Moralnya itu bukan moral deh kayaknya. Beda Kayaknya ya artinya. performance ya. Oh, Apa betul. Semangat juang. moral itu Effort ya. effort ya. Iya. Effort. Moral. Usaha. Effort berarti ya. Kalau effort ya di sini berarti. Paragraf 3. Semangat. Semangat. Usaha. Jadi apa fixed mindset ataupun ini ya growth mindset itu apa namanya? Let them ya. Let them itu apa ya? Ini membimbing atau mengarahkan mereka untuk menghadapi kegagalan. Ada dua berarti di situ ya. Ada dua penyebab ya. Jadi fixed mindset itu menyebabkan dua hal. Pertama, fear of failure sama lack of effort ya. Gitu ya. Jadi fixed mindset itu kayaknya kebalikan dari growth mindset kayaknya ya. Ya enggak? Kalau fix itu kan mindset yang udah fix, udah paten gitu ya. Sudah Nah, paten. sementara growth mindset itu kebalikannya, yang selalu berubah-ubah gitu ya, atau berkembang istilahnya. Ya. Berarti growth mindset itu kebalikannya dari apa? Mindset. Jadi pertama bisa
bisa mengembangkan effortnya atau daya juangnya itu satu ya, atau semangatnya. Jadi Iya. growth mindset itu bisa membuat anak atau orang itu lebih semangat, itu satu ya. Terus yang kedua, tidak takut dengan apa? Kegagalan. Kegagalan. Ya, mungkin itu ya. Karena kalau ini kan not simply about boosting student moral. Jadi lebih dari itu ya, mungkin. Ya, sementara itu yang penting jawabannya betul ya. Yaitu Iya. pendapatnya si Carol ya. Itu memang Iya. agak susah gampang. Susah Itu Anda gampang. makanya cara menjawab itu banyak ya. Kalau mau Iya. dibuat tahapannya, yang pertama itu Anda kalau bisa yakin 100%. Iya. Gitu ya Pak Betul. Frans ya. Betul, Pak. Seperti tadi kan yakin 100% ya, yang nomor Iya. berapa aja tadi. Nomor 18. Terus nomor 2, Iya. maksudnya level 2 itu yakin boleh 60% gitu. Yang mana ya 20%. yang 60% itu? Kayaknya yang kayaknya 90%-an semua itu ya, yang Iya. 17 kecuali yang nomor 21 ya. Nah, itu kalau bisa yakinnya 60% atau 50%. Iya. Jadi dan alhamdulillah betul ya si Messi ya. Iya. Oke, sudah berarti untuk soal yang matching ini ternyata lama juga ya. Dan harus baca semua ya ternyata ini ya. Kalimatnya ini Pak Cukup. ya, bahasa yang belum pernah sering kita Betul baca. ya. Iya. Betul. Dan terutama mungkin ini ya. Ini kan berarti parafrase dari kalimat yang ada ya. Ada. Iya Iya, enggak? udah. Iya, Ya, betul. ini kalau bisa Anda catat ya. Nomor 17 itu parafrase dari ini. The research designs have enough degrees of freedom. Nih, sampai sini aja. Iya, was Ya. not. Terus yang nomor 18, the idea of growth mindset has been incorrectly interpreted, itu parafrase dari her work has been misunderstood. Oke? Oh, iya, iya, udah. Nomor 19, intellectual ability is an unchangeable feature, itu di yang mana? Paragraf awal tadi udah. Yang ini ya. Ya, Inherent inherent ability is destiny. destiny. Ya, ini parafrase ini. Nomor 20 ini subtle way ya. Mana tadi subtle way? Paragraf 7. Oh, paragraf 7. Baris Ya. ke Oh, ini ya. Ya. Intervention should be delivered in subtle way. Ya, gitu. Maksudnya subtle way tanpa diketahui oleh murid ya. Nomor berapa? 21. Ini kita nggak terlalu yakin ya. Ya, tapi kemungkinan clue-nya itu ada di sini. Paragraf berapa ini? 3. Kalau nomor 22 itu kayaknya yakin ya 100%, itu yang mana? Yang ini ya. Research shows that growth mindset has no effect ini ya. Dari awal people with a growth mindset don't get any better with cope any better with failure sampai ini ya. Getting better grades either before or after. Ini 2 kalimat ini menjadi cuma 1 kalimat.